waktu batas penahanan seorang tersangka. Jelas, ya kan? Ini kan jelas diatur di KUHP bahwa di sini adalah pasal predicate crime-nya adalah pasal pemerasan. Ada ancaman pemerasan. Nah, juga ada TPPU-nya, di mana pasal yang disandingkan oleh tindak pidana pencucian uang, ini batas penahanan seorang tersangka itu 120 hari ditambah 30 hari penambahannya. Maka 150 hari. Apabila terpenuhi, maka wajib untuk bisa di P21 kan atau tahap 2. Nah, balik lagi, kalau sampai detik ini pihak JPU masih memeriksa, masih menelaah, masih menguji lagi. Nah, tentunya pihak JPU ini harus bisa memberikan kepastian terhadap materi daripada dugaan tindak pidana ini. Kalau belum ada ataupun belum bisa menentukan, tandanya seorang tersangka ini belum layak untuk bisa dilakukan tahap 2. Harus diuji lagi. Nah, setelah diuji, ternyata sudah dipenuhi oleh penyidik, masih juga belum di P21 kan, masih juga ada yang kurang. Tentunya di sini ada hal-hal yang dilewatin dari sebuah peristiwa tindak pidana tersebut. Masih belum sempurna ibaratnya. Karena kalau belum sempurna, maka nanti untuk tahap 2 ini menjadi satu kekosongan terhadap proses hukum. Ini yang bahaya. Makanya sekarang ini nggak bisa serta-merta untuk bisa dilimpah langsung P21. Kalau memang jaksa penuntut umum menilai ini masih harus diuji, harus dilengkapi, harus ada yang ditambah, atau juga harus ada yang dikurangi, atau harus ada yang sesuai dengan fakta buktinya yang harus dilakukan proses hukumnya, sehingga ini terpenuhi. Nah, makanya untuk memenuhi unsur-unsur inilah yang harus dibuktikan. Karena jelas biasanya TPPU itu predicate crime-nya, pasal yang disangkakan dulu itu harus mutlak masuk di dalam pasalnya. Setelah itu baru pasal TPPU. Pasal TPPU itu juga dibuktikan dari mulai aliran dana, bank yang ditujukan, uangnya, siapa aja yang menerima, siapa aja yang ikut serta, siapa aja yang ikut melakukan, ikut membantu. Nah, itu juga harus ada di situ di dalam proses BAP seorang tersangka dan saksi-saksi tentunya untuk bisa menguatkan proses hukum ini menjadi proses hukum yang sempurna sampai dengan proses tahap 2. Juga tadi sempat disampaikan juga sama dari kejaksaan bahwasanya masih kurangnya pembuktian untuk bukti tersebut. Ini sebenarnya keganjalan ini gimana gitu? Apakah dari penyidik yang kurang memberi bukti tersebut atau seperti apa sebenarnya prosesnya itu? Jadi gini, kalau di dalam pasal 183 kan jelas di situ 2 alat bukti, mutlak 2 alat bukti. Kalau di dalam persangkaan seorang itu baru 1 alat bukti dan 2 alat buktinya itu adalah bukan alat bukti yang absolut, artinya ini masih belum dikatakan sebagai alat bukti yang absolut, dinampakkan untuk disangkakan di dalam pasal yang dikenakan oleh NM ya. Itu seperti itu. Tandanya harus ada alat bukti lain yang harus menguatkan ini. Nah, jelas di sini nih. Karena di dalam pasal 183 tuh 2 alat bukti itu harus cukup dulu. Di dalam pasal 184 KUHP 5 unsur. Jadi memang ada saksi, alat bukti, pengakuan daripada tersangka, ya. Terus ada surat, ada bukti petunjuk dan lain-lain. Nah, ini jelas di sini. Perangkat inilah yang harus dipenuhi. Karena kalau ini sudah tidak terpenuhi, maka gugur demi hukum untuk bisa menentukan seorang ini ditersangkakan. Karena petersangkaan itu melalui tahapan dan proses yang tidak serta-merta langsung harus dijadikan tersangka, kecuali dia benar-benar melakukan tindak pidana yang jelas-jelas itu tindak pidana delik aduan, apalagi delik aduan ya, yang harus langsung dilaporkan ya, seperti itu. Tapi kalau memang dengan kekurangan bukti mungkin
kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Apakah itu lebih kurang untuk kejaksaan? Ya, untuk dalam proses hukum, peristiwa hukum itu kan nggak bisa terputus. Ada kausalitas sebab akibat dari mulai pertama kali dia ketemu, terus dia bisa bertemu, terus bagaimana proses ini bisa terjadinya satu dugaan pemerasan, terus ada juga eh, apa namanya eh, apa bentuk-bentuk intimidasi ataupun cara-cara mereka untuk bisa orang lain bisa memberikan sesuatu kepada NM ya dan apa namanya IS ya kan itu jadi kita lihat di situ itu ada peristiwa. Nah kalau memang cukup dengan dilakukannya satu peristiwa ini adalah bentuk dari proses yang dimaksud, tetapi unsur dari materinya tidak bisa mengena terhadap pidananya, bisa juga ini menjadi satu poin yang penting ya. Tapi balik lagi, penyidik itu jelas di sini yang dicari adalah materialnya, material utama pidana. Karena pidana itu yang dicari hanya materi dari nilai pidananya. Kalau itu sudah terpenuhi dan memang sudah yakin ada saksi, ada alat bukti, tandanya pihak kepolisian dengan mentersangkakan ini dan pihak kejaksaan dalam menguji kasus ini sudah layak untuk bisa dipersidangkan. Karena jelas semua itu nggak mungkin dalam proses ini polisi serta merta melakukan tersangka tidak ada dasar-dasarnya kan gitu. Tapi pengujian ini nanti diuji, ada ahli kah? Ya kan? Itu pasti ada ahli. Nah di sini kalau memang yakin ya silakan aja mau dari pihak kejaksaan tinggi maupun kejaksaan agung yang bisa melakukan ekspos kasus ini sehingga benar nggak sempurna kasus ini terhadap pasalnya kan itu dilakukan biasanya seperti itu karena pengujian di dalam proses pentersangkaan orang sampai dengan nanti P21 apabila tidak memiliki satu keadilan di dalam proses hukumnya maka dia berupaya untuk melakukan ekspos ke Kejaksaan Agung untuk diekspos kasus ini didudukin kasus ini nah dengan ahli juga nah, itu nanti akan dilihat apakah ini sudah layak atau tidak nah, kalau memang sudah layak nanti harus lanjut kasus ini sempurna. Terus kan untuk mengenai masa tahanan NM yang sudah ditambah lagi ini yang ketiga kalinya untuk ditambah sampai Juni. Artinya jika memang nanti ada kemungkinan NM ini juga bakal bisa bebas. Jadi teori kemungkinan itu pasti ada aja. Orang tuh sampai batas waktu juga belum bisa dilimpahkan juga ada. Bahkan nanti bebas demi hukum kan gitu. Kalau sampai batas waktu penahanannya sudah tidak ada lagi perpanjangan. Nah, batas waktu itu nanti akan dilihat nih. Misalnya 120 hari tambah lagi 30 hari, 150 hari sudah. Udah tidak ada lagi perpanjangan lagi. Otomatis ini harus dibebaskan. Ya, bebas. Dikeluarkan dari penjara ya. Nah, nanti polisi akan ngelihat nih, tandanya ini harus ada kepastian hukum kan. Kalau memang tidak ya harus dihentikan. Hal apa yang bisa bikin Nikita Mirzani itu bebas? Maksudnya apakah tidak dilimpahkannya kasus ini ke kejaksaan atau seperti apa? Ya tentunya kalau JPU masih ragu-ragu untuk bisa melimpahkan dan masih ada yang kurang, masih ada pemberkasan yang harus dilengkapi. Polisi juga tidak bisa memberikan satu melengkapinya dan masih menunggu waktu dan waktu terus berjalan ya biasa aja. Tapi tentunya ini kan proses biasa, namanya perpanjangan sampai nanti sampai di ujung. Saya rasa sih banyak yang begitu ya, tersangka sampai di ujung. Karena menguji lagi terakhir ya kalau memang tidak ya harus dilepas. Berapa kali masa tahanan itu ditambahkan? Ini ada 3 kali. Apakah ini terakhir atau seterusnya? Artinya gini, 20 terus kemarin 40, 30 kan 120. Ditambah lagi 30. Tandanya 150 hari, bisa sampai 150 hari.